Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Michael Jackson, tuan rumah Trust Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari partai yang paling sering dibicarakan minggu ini, PKS. Abang saya, Bang Ahmad Mabruri dari Ketua Bidang Humas DPP PKS. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya. Ini kayaknya baru sekali nih kita nih. Ini kayaknya happy sekali karena sudah ada resmi pencalonan Anies Soebul Iman. Saya langsung tanya pertanyaan pokok. Menurut Abang memang ini sesuatu yang sudah direncanakan dari jauh hari atau mendadak saja muncul? Karena baru 4 hari yang lalu loh PKS umumkan Soebul Iman sebagai cagup. Gimana sebenarnya cerita, Bang? Jadi pencalonan ini sejak Mei memang sudah diminta sama DPW DKI Jakarta ya, DPW Jakarta. Artinya PKS Jakarta sudah mengusulkan. Betul. Sejak bulan lalu ya saya lihat. Ya, Mei ya. Tapi bukan hanya Anies, tetapi juga ada beberapa nama. Ya, ada Soebul Iman, ya ada Mardhani di situ, segala macam. Ada Khairuddin juga, ketua DPW Jakarta ya. Nah, kita di DPP ini para pimpinan kan ya menimbang-nimbang lah, nggak langsung ACC, nggak langsung oke dan segala macam. Nah, selama proses itu kan ya wartawan selalu nanya kita terus 3 pekan itu saya ditanya itu pun sampai bosan jadi ini kadang-kadang satu media 3 wartawannya nama hal yang sama begitu. Ini udah ditanya ini kemarin sama temen lo gelap oh ya siapa bang. Jadi mereka itu kayak ngejar benar gitu. PKS ini siapa sih ini? Karena kan banyak isu-isu bang, ya isu-isu ini ya biasalah PKS mau digiring ke istana, ya, bergabung dengan dan segala macam gitu. Jadi mereka ingin konfirmasi betul nggak sih ini PKS akan dibawa ke istana dan kemudian timbal baliknya di Pilkada Jakarta ini. Gitu. Tapi akhirnya sudah diputuskan kemarin. Sudah diputuskan hari Kamis sebenarnya, Kamis 20 Juni. Saya udah lihat berkasnya ya, orang-orang yang sudah dapat SK. Saya kan selalu update ya. Pilkada seluruh Indonesia saya update ya, saya minta ke panitia tim seleksi ya supaya saya sebagai humas diupdate. Saya lihat hari Kamis. Memang Anies Baswedan. Memang Anies Baswedan dan Soebul Iman. Oh, 2 nama, Anies dan Soebul Iman. Iya, Anies dan Soebul Iman. Anies sebagai gubernurnya, cagupnya, Soebul Iman sebagai cawagupnya. Jadi ini saya mau konfirmasi sekali lagi, berarti bukan tiba-tiba berubah namanya menjadi Anies ya? Bukan, itu ini manuvernya PKS. Jadi gini, saya sebagai humas ya, yang udah tiap hari ditanyain itu kan kayaknya tiba-tiba kalau kita langsung Anies Soebul Iman kayaknya udah selesai gitu. Nggak ada berita lagi. Maka hari Jumat ya, Jumat atau hari Sabtu saya lupa ya, ada media elektronik televisi yang nelpon saya minta statement. Bagaimana sih PKS ini partai besar tapi ketika nyalon gubernur tidak pernah mengejarkan calon sendiri atau kader sendiri kalau saya bilang saya bikin kita akan calonkan Soebul Iman segala macam. Habis itu kemudian rame lah jagat media ya. Bahwasanya habis itu kan besoknya saya bikin rilis. Siap. Ini manuvernya Bang Mabruri ini. Jadi setelah video muncul di televisi, besoknya saya rilis ke semua media online. Itu dalam waktu hitungan menit Bang Megal ya. Saya kebetulan lagi jalan ke Semarang di kereta. Rilis di broadcast itu dalam hitungan menit media-media besar langsung konfirmasi. Ini bener nggak nih Bang? Namanya bener? Udah. Dan kemudian muncullah kayak buah dinamika ya. Dinamika podcast lah, Refli Harun lah ini segala macam. Wah, bener ini. Ulasannya bocor halus bahwasanya negosiasi terjadi. Terjadi kemudian PKS meninggalkan Anies dan begitu. Ya, ini Bang, artinya saya mau tanya, selain persoalan popularitas begitu ya, ini kan saya nggak tahu, tapi Abang persis cerita nanti. Selain popularitas dan elektabilitas yang dimiliki Anies, kenapa sih PKS memilih Anies? Ini ada alasan tersendiri nggak ya? Anies ini kan incumbent di Jakarta, Pak. Kita udah punya pengalaman. Incumbent itu kans menangnya sangat besar. Sangat besar. Iya. Bukan jauh lebih besar, sangat besar ya. Sangat besar. Kita punya Aher di Jawa Barat.
2 kali. 2 kali periode, betul. Iya. Betul. Kita punya Irwan Prayitno di Sumatera Barat 2 kali menang. Ya. Di NTB ada Bang Jul. Di NTB ada Bang Jul. Sekarang mau maju, insya Allah ya. Optimis menang ya. Optimis menang. Gitu. Artinya ya, kalau kita sebagai partai ingin yang diusung menang, ya ikut sama incumbent aja. Apalagi 100% penduduk Jakarta, warga Jakarta pasti kenal Anies kan, nggak ada yang nggak kenal. Dan di Pilpres kemarin juga. Dan di Pilpres kan udah sekali. banyak. Ya. Nah, artinya ketika kita melihat peluang menangnya memang sangat besar, ya udah tinggal gabung aja. Cuman kalau kemarin kita ngusung bukan kader, ya sekarang gue deklarasi pertama, tapi kader harus oke. Harus dengan kader. Harus dengan kader. Gitu loh, kita pemenang pilek di Jakarta. Jangan sampai pemenang nggak ada calon. Iya, malah diumumkan oleh partai lain duluan. Partai lain. Jadi PKS mengambil posisi yang seperti itu, posisinya. Nah, ini yang menarik. Jadi saya lihat sebagian pemain politik, pengamat politik mengatakan bahwa langkah daripada PKS ini ya menutup ruang bagi masuknya dukungan dari partai lain. Padahal di satu sisi PKS juga belum bisa mencalonkan Anies sendiri karena jumlahnya cuma 18 kursi. Ya. PKB itu tadi saya lihat Bang Saiful Huda sudah ngomong itu. Gimana pendapat Bang? Jadi sebelum diumumkan kan Presiden sudah ketemu Bang SP, Bang. Oh. Ya, sudah ke Nasdem Tower, udah oke. Ya, pokoknya lampu hijau lah dari Bang Surya katanya. Udah oke aja jalan segala macam. Gitu. Karena survei-survei di internalnya Nasdem sendiri ya di luar segala macam. Ya memang Anies belum ada lawan. Gitu loh. Termasuk Ahok dan Ridwan Kamil yang diusul koalisi Indonesia Maju ini juga? Enggak ada. Saya kemarin habis diskusi sama teman-teman Golkar, teman-teman PDIP. Memang secara saintifik survei ya itu Anies nomor satu. Ya, jadi buat apa mendukung yang tidak menang begitu? Itu dia maksudnya gitu. Kita juga punya pengen kader sendiri, tetapi kan kita harus realistis. PKS mesin oke, tetapi sopirnya memang kadang-kadang kurang top gitu loh. Ya kan jadi apa? Ya sopir harus dampingi wakil sopir yang bagus. Ya. Minimal wakil sopirnya kader sendiri. Itu dia. Ya. Tapi artinya ini saya mau konfirmasi sekali lagi berarti memang tetap buka kesempatan pada partai untuk masuk. Oh iya, pasti ya. Kalau kita udah dapat lampu hijau dari Nasdem, ya kita cukup ya. Cukup dengan Nasdem ya. Udah cukup 18 sama 10 kursi 28 kan minimal. Ini nggak nyebut PKB nih apa? Nah, PKB oke juga. Ini kan PKB karena Caimin belum pulang aja. Oh iya. yang nyebut kan baru Pak udah ya Sekjen dan segala macam lah. Tapi kalau Caimin udah dikode dikit lah, insya Allah ya oke. Kita kan kemarin sama Caimin udah rendeng-rendeng kemana-mana ya, udah kemana-mana, udah oke. Dan Caimin kan baru merasakan betul bagaimana teman-teman PKS kalau sudah komitmen itu nggak bakalan bergeser, nggak kayak partai lain. Artinya ya dia baru merasakan betapa komitmen saksi dan segala macam. Masa yang begini-begini kita mau dikadalin lagi kan jangan lah. Saya sih melihatnya seperti itu. Ya yang lain boleh bermanuver, tetapi Caimin sebagai cawapresnya Anies Baswedan di Pilpres kemarin sudah melihat bagaimana keseriusan Pak Ahmad Saiku sebagai presiden, kader-kader PKS di semua lini ya untuk memenangkan pasangan dia. Dan nggak ada ya bertempurnya betul-betulan lah, nggak ada ini. Gitu. Baik, saya karena Abang sebelah kadung menyebut tadi dalam berbagai survei yang dibuat, yang dimiliki oleh Nasdem dan PKS, Anies nomor 1. Saya mau tanya, apakah memang Ridwan Kamil yang sekarang digadang-gadang akan didukung koalisi Indonesia Maju itu nggak bisa punya peluang untuk menang? Karena beberapa orang bilang kemarin Jokowi effect masih berlaku loh katanya. Pendapat Abang? Jadi begini Pak, Ridwan Kamil itu gubernur Jawa Barat, incumbent Jawa Barat. Dia ngitung juga gitu loh, peluang menangnya ya pasti di Jawa Barat. Bukan di Jakarta? Bukan di Jakarta. Apalagi di sini ada Jackmania. Aduh, saya lihat muncul meme-memnya itu soal itu. Berat Pak.
Jackmania sama Bobotoh Persib ini kan ya walaupun ada sebenarnya ini apa namanya persaingan olahraga. Secara kultural ya sulit ya. Orang warga Jakarta masuk RK ya ada sih yang milih, tetapi pasti alam bawah sadarnya kelihatannya nolak ya. Iya. Itu kan nggak bisa dipungkiri lah. Itu kan olahraga, tetapi membuat mindsetnya orang ya, frame-nya bahwasanya ngapain Bobotoh untuk Jackmania kan di situ pentingnya. Dan ya RK juga walaupun diperintah dia pasti kader lah. Karena pertama surveinya juga masih di bawah, yang kedua ya kalau Jabar ditinggalin dia nggak dapat Jabar, nggak dapat DKI. Golkar sendiri Abang sudah sangat ini ya menyampaikannya sudah sangat terbuka ya. Kalau hati-hati kalau salah pilih nggak dapat DKI, nggak dapat Jawa Barat nih. Kemarin habis diskusi sama sama. Dan saya kira harusnya Ridwan Kamil rasional sih. Ya bukan hanya Ridwan Kamilnya, partai Golkarnya juga. Ya, saya kemarin diskusi ya di media juga ya dengan Bang Nurdin Halid ya. Kemarin sama Bang Dev juga segala macam. Secara saintifik mereka mengatakan bahasanya memang surveinya Ridwan Kamil masih di bawahnya Anies kalau di Jakarta. Ya, Golkar katanya partai yang sangat menghargai masalah saintifik untuk masalah pilkada gini. Jadi kita nggak berani ambil keputusan buru-buru deh begitu ya. Dan kalau Golkar mencabut RK dari Jawa Barat, Jakarta siap-siap kehilangan. Peluang menangnya Golkar di Jawa Barat hilang. Betul. Padahal pemilihnya Jawa Barat kan lebih besar daripada itu resources-nya, SDM-nya, sumber dayanya kan ya jangan dikira lah. Dan saya dengar gosipnya itu mau diikut dengan calonnya Gerindra di Jawa Barat. itu. Jadi kalau Pak Presiden terpilih menyuruh begini, dia mau masukin kader itu rame lagi. Jadi memang politik begitu. Seru ya, dinamis ya. Nah, nama Emil sudah kita bahas. Kalau Ahok sendiri? Ahok semenjak tidak ikut di politik ya, dia masuk ke wilayah yang lebih private ya karena komisaris Pertamina. Ya berarti selama 3 tahun 4 tahun ini kan tidak ada suaranya. Ya itulah. Dia mulai bangun brand dengan kemarin bikin campaign ex Ahok and everything gitu, anything. Oke lah. Tidak cukup ya? Iya, tapi kan di Jakarta aja kemarin dia udah kalah. Sama Anies kan udah kalah. Iya. Dia mau lawan lagi. Berat. Ya. Sudah 3 tahun tidak bicara masalah politik, kemudian pernah kalah, kemudian mau maju lagi. Yang bisa kalah 3 kali, kemudian menang ya cuma Prabowo. luar biasa keren nih analisisnya nih. Baik, kita sudah kenyataan faktanya begitu. Saya nggak ngomong gosip, ini betul. Udah 3 kali pilpres kalah, yang keempat menang. Dan abang nggak ngelihat semangat itu ada di Ahok, nggak ada ya? Enggak. Dia bukan tentara kayak Prabowo. Dia bukan fighter, bukan. Prabowo ini fighter. Kita hormat sama Prabowo. Baik, kita sudah bahas tadi calon-calon. Sekarang saya mau bicara soal poros ketiga. Ya. Ini dengan segala macam kemungkinan ya. Termasuk misalnya kalau kemungkinan, mohon maaf, PKB misalnya tidak ikut dalam barisan pencalonan Anies begitu. Nah, apakah abang melihat memang ada peluang kalau kemudian nanti memang, karena saya lihat kemarin sebagian analisis mengatakan bahwa sudah ada komitmen antara PKS dan PKB di beberapa pilkada dan mereka akan ajukan proposal itu di Jakarta. Iya. Abang lihat peluang itu memang ada? Poros ketiga di Jakarta ini mungkin ada ya, mungkin ada. Tetapi ya tadi ya membangunnya juga susah payah lah, Ya, saya lihat ya beberapa mulai diajukan. Ya kemarin kan PAN sudah mulai menyorong-nyorong anaknya Bang Jul, namanya segala macam gitu. Zita ya. Iya, kemudian PDIP kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bang Ciko. Ya kita ada Risma, ada Andika, segala macam gitu. Ya oke, silakan aja. Jadi mau bikin poros ketiga, poros keempat, tapi kalau 4 agak susah. Ya? Paling banyak 3 ya, paling banyak 3 poros. Tapi
buat demokrasi ya memang harus ada 3 poros. Jangan sampai nanti Anies lawan kota kosong itu aja. Iya. Jadi saya Ini kayaknya sombong sekali ya. Itu kan kejadian juga, Pak. Di beberapa daerah lawan kota kosong yang menang. Karena merasa tidak sanggup lagi melawan incumbent. Itu nggak boleh dalam demokrasi. Ya, kita kan tahu Abang juga. tetap berharap harus ada. Saya maunya 2 atau 3 poros gitu. 2 atau 3 poros. Ya 3 poros lah, bagus lah. Kan kemarin juga kita ketika di Pilpres kita PKS ya maunya ada 3 poros dan ternyata kejadian 3 poros, bagus. Ya. Jadi kalau 2 poros itu kan polarisasinya kuat, kayak Jokowi yang sama Anies Ahok kemarin. Ya, Anies Ahok kan kemarin ada AHY sebenarnya. Oh ya, di tengah jalan. Di tengah jalan kan 2 putaran ya. Nah, saya sebenarnya dari Demokrat harus maju mestinya. Iya, karena biar pun juga ada kursinya, ya, dan dia punya tokoh yang kuat kan AHY, gitu loh, ya. Abang maksudnya minta AHY maju lagi nih? Ya enggak, maksudnya sudah cukup jadi menteri kayaknya nih. Enggak, saya kan artinya Demokrat kan basisnya juga perkotaan. Sayang juga. Kursinya ya. Sayang kursinya, ya. Artinya dia punya kader juga. Jadi tiga poros ini oke lah, ya, biar demokrasinya lebih enak dan ya warga Jakarta ada pilihan, gitu loh. Jangan sampai cuman pilihannya dia lagi gitu. Gitu. Siap. Sedikit lagi sebelum saya mengakhiri obrolan kita, saya lihat kemarin di beberapa survei ya, ada Arus Survei, ada Poliximet tracking apa segala macam gitu ya. Memang Aniesnya masih tinggi di level sekitar 28 sampai 35% suara popularitas mereka. Nah, maksud saya kalau lihat situasi begini, sudah tinggi namanya, sudah popularitas sudah tinggi, elektabilitas juga bagus. Strategi apa yang akan dimainkan oleh PKS agar ya makin besar peluangnya untuk menang? Biasanya memainkan apa? Cukup kan sudah nama sudah di mana-mana. Peninggalan Mas Anies juga masih bisa orang lihat. Iya. Apa strategi? Boleh ceritakan satu strategi yang efektif nggak agar kemudian kita yakin bisa menang ini? Jadi gini, jangan salah Bang Michael ya. 2017 yang lalu komandan pemenangan Anies Sandi itu kan Mardhani Alisera. Oke. Mardhani Alisera itu ada bikin buku step by step bagaimana dia memenangkan Anies Sandi. Jadi buku dia. Dan dia adalah simpul dari semua relawan yang ada di Jakarta pendukung Anies Sandi, dia yang pegang. Artinya ya kalau kita mau mengulang kembali, itu kan tinggal manggil yang kemarin sudah jalan, ya tinggal dipencet aja, aktivasi lagi. Nah, sebagai contoh nih, kemarin datang ke PKS HGI, Himpunan Warga Gereja Indonesia. HGI. Iya, HGI. Datang ke PKS. Minta supaya Anies dicalonkan jadi malah kelompok non muslim yang datang ke sana. Iya, warga gereja segala macam. Ada Saud Situmorang dari KPK, mantan KPK. Bang Saud ya. Macam datang. Ada sekitar 7 atau 10 orang lah datang lah tokoh-tokohnya. Dia minta Anies. Artinya ya dukungan kepada Anies ini memang sudah lintas agama, lintas parpol, lintas suku ya, lintas suku. Kemudian yang nggak kalah penting di Pilpres kemarin yaitu fans amin ya Babel Anies ya, penggemar K-pop apa segala macam. Nah itu kan sesuatu yang dulu di Pilkada Jakarta nggak muncul, tapi di Pilpres muncul kemarin. Dan itu kan tinggal di aktivasi lagi. Jadi abang ingin mengatakan ini sebenarnya sangat mudah lah untuk menang begitu ya? Ya, kita tidak mau melampaui takdir ya. Kita tetap ikhtiar, berdoa. Kan kemenangan itu cuma izin dari Allah aja, Pak. Setuju. Kalau PKS tuh kalau emang udah izinkan sama Allah, pasti menang apapun yang terjadi. Mau siapa yang ngalangin udah nggak bakalan bisa gitu loh. Termasuk istana. Apalagi cuma istana. Istana juga kan masih mau dalam proses transisi ini. Ini kan istananya tidak sekuat kayak istana kemarin. Istana 5 tahun lalu kalah. Iya, karena 3 bulan lagi kan udah penghuni istana udah berganti. 2017 saya kalah begitu maksud Abang kan. Dulu kurang apa? Di endorse ya. Jokowi macam. Kalah juga gitu loh. Jadi kalau Allah sudah izinkan, insya Allah kita akan menang. Tetapi ikhtiarnya diseriusi gitu loh, ikhtiarnya ya.
Tetap harus bekerja. Harus bekerja, jadi nggak boleh ongkong-ongkong. Oh, gue pasti menang. Enggak, itu kalau begitu pasti kalah lah. Baik. Ya, gitu. Kalau di kita sih ajaran para pimpinan PKS begitu. Ikhtiar, doa, serahkan pada Allah. Ikhtiar, doa, serahkan pada Allah. Mantap gitu aja. Jadi kita tuh mau dapat menang, mau nggak menang, kita udah pasrahkan. Nggak ada tuh kita yang ngambek, baper, kecewa kayak kalah kemarin misalnya kan kita kan kalah ngusung Anies segala macam. Kemudian kita ngamuk, enggak, santai aja. Ini demokrasi, kontestasi akan berjalan rutin. Iya, yang penting nggak boleh bikin rusuh, ya, nggak boleh baperan, kemudian nggak boleh apa. Kalau kita mau tetap oposisi, ya memang itu sikap partai politik. Kalau kita mau koalisi, itu juga sikap juga gitu. Jangan kemudian ada kan orang-orang yang pokoknya kalau PKS koalisi sama Prabowo segala macam, gua mau capres sama keluar macam. Ya biasa kan partai politik kan biasa masuk jadi oposisi jadi koalisi itu biasa kan sesuatu yang biasa aja. Sesuai kepentingan. Bu iya. Sesuai kepentingan dan memang prinsip, itu haknya. Ya, ideologi, betul. Haknya betul, gitu loh, haknya. Jadi nggak boleh kemudian orang mendikte partai politik. Lo kira bikin partai gampang? Gampang, betul. Gitu loh. Siap. Nggak bisa kita didikte begitu. Kita udah punya prinsip, punya platform. Kalau udah diputuskan kita jalan. Dan cuma PKS dan PDIP yang terbukti konsisten di oposisi ya. Ya kita lihat nanti. Kan masih ada Agustus, September, Oktober. Oke. Ya kan? Nah, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada dinamika panjang. Ya kita lihat lah. Yang jelas. Abang tidak mau mendahului ya PKS? Enggak. Tidak akan bergabung ya, tidak mendahului. Enggak mau, itu kan wilayah pimpinan, DPP, wilayah pimpinan. Ya, jadi saya sebagai prajurit di PKS siap mengamankan apa keputusan pimpinan. Saya pimpinan udah ketok palu Anies Sohibul Iman, ya saya keliling ke media promosi Sohibul Iman. Jadi nggak boleh saya kemudian gerasa gerusuk mau ngituin yang lain, nggak bisa. Baik. Sohibul Iman tetap kader kita dan kita dukung. Jadi aman ya? Aman. nggak akan blunder, aman. Aman, siap. Satu lagi dong sebelum kita abang closing statement. Ini Kaisang juga nama yang disebut-sebut muncul gitu ya. Saya lihat hari ini kayaknya cukup seru dinamikanya. Abang melihat Kaisang sebagai ancaman bagi pencalonan Anies atau lawan yang kuat dalam pilkada mendatang? Kita realistis saja ya. Kaisang ini kan ketua PSI. Di PSI punya 8 kursi ya. Kalau mau mengusung Kaisang kan berarti harus 14 kursi lagi. 14 kursi lagi ya silakan aja. Jadi di demokrasi asal sesuai dengan syaratnya, sesuai dengan prosedurnya, monggo maju gitu loh. Kita nggak ada urusan kenapa nggak ada. Kalau buat PKS ya siapapun kalau memang udah sesuai aturan ya jalanin aja. Mau aturannya yang mau diubah dulu, karena terserah gitu loh. Yang penting kalau sudah bersiap kontestasi, maju aja. Jadi nggak usah bikin isu-isu yang lain. Kalau saya lihat, maju aja. Gitu loh. Kalau saya tidak mau terdistrak. Beberapa media kemarin baru nih sepanjang perjalanan ke sini minta saya ngomong segala macam, minta komen, saya bilang no comment soal yang Kaisang itu. Kenapa? Karena terlalu murah untuk ditanggapi. Bukan. Tadi prinsip yang tadi ya. Secara substantif tidak penting. Yang penting kalau lo maju lo bikin koalisinya, lo maju gitu aja udah selesai. Cukup, ya itu saja ya. Iya, udah nggak usah pakai segala macam drama-drama gitu, enggak. Saya pokoknya jalan aja. Baik. Siap. Abang, kita dibatasi waktu. Siap. Saya minta izin ada closing statement untuk warga Jakarta. Kalau ada himbauan untuk memilih Anies silakan. Silakan sampaikan. Warga Jakarta ini warga yang paling rasional. Ya, setiap pemilu itu pemenang partai politik selalu berganti. Ya. Sejarahnya begitu ya? Sejarahnya begitu. Mau PDIP, mau PKS, kadang-kadang ini dan segala macam. Itu selalu berganti. Artinya, ya, warga Jakarta ini udah kebal sama money politik. Dia rasional, dia melihat siapa memang pemimpin yang cocok untuk memimpin Jakarta. Memimpin Jakarta yang membahagiakan warganya. Termasuk juga warga masyarakat tidak takut dengan ancaman istana dan sebagainya. Iya, ya artinya independensi seorang pemimpin ya yang kuat ya yang bertumpu pada mandat dari rakyat itu yang penting sebenarnya. Siap. Itu Bang. Siap. Baik Bang, makasih banyak waktunya, obrolan hampir 30 menit luar biasa sekali dan saya kira kita akan undang Bang
Mabruri dalam kesempatan berikutnya. Saya Megel, izin pamit dari grup forum ini. Kita ketemu lagi di forum LinkedIn. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.